Halo, Assalamualaikum. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Rizky Niken Suskandari, SPD, mahasiswa semester 3 jurusan Magister Pendidikan Dasar. Hari ini akan menyampaikan pendapat saya terkait diskusi 3 mengenai pendidikan formal dan informal pada mata kuliah Studi Komparatif Pendidikan Dasar. Hal pertama yang akan saya jelaskan adalah terkait perbandingan pendidikan formal dan informal dari sisi manfaatnya. Lalu, apa saja sih yang bisa kita bandingkan terkait pendidikan formal dan informal jika dikaji dari sisi manfaatnya? Yang pertama, saya akan membahas tentang pendidikan formal. Dalam pendidikan formal, sesungguhnya pendidikan itu disiapkan untuk menghasilkan peserta didik yang mampu memiliki kemampuan akademik, keterampilan, berpikir kritis, serta memiliki karakter-karakter baik seperti kedisiplinan. Lalu yang kedua, pendidikan formal itu disiapkan untuk menghasilkan peserta didik yang mampu membangun jejaring sosial serta membiasakan mereka dengan kurikulum yang terstruktur. Lalu yang ketiga, pendidikan formal itu disiapkan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Jadi, jika dilihat dari segi kebermanfaatannya, maka pendidikan formal ini ditujukan untuk mencapai tujuan pendidikan yang sudah diatur oleh undang-undang. Lalu, apa bedanya dengan pendidikan informal? Nah, pendidikan informal ini difokuskan pada pengembangan kemampuan sosial, kecerdasan, budi pekerti, serta pembentukan watak. Nah, untuk pendidikan informal itu sendiri diperolehnya melalui aktivitas dan interaksi anak dengan keluarga dan lingkungan. Hal selanjutnya yang akan saya bahas adalah terkait perbandingan pendidikan formal dan informal jika dikaji dari sisi tantangan yang dihadapi. Jika dilihat dari sisi tantangan yang dihadapi, ada beberapa hal yang menjadi tantangan yang dihadapi oleh pendidikan formal. Yang pertama itu terkait dengan keterbatasan fasilitas, yang kedua yaitu keterbatasan sumber daya pengajar, dan yang ketiga adalah kesulitan dalam mengembangkan karakter dan keterampilan sosialnya. Lalu bagaimana dengan pendidikan informal? Biasanya tantangan yang dihadapi dalam pendidikan informal itu erat kaitannya dengan satu, kurangnya komunikasi yang bersifat persuasif, lalu kurangnya pengawasan yang terus-menerus, kurangnya sinergitas dengan pendidikan formal, serta orang tua yang tidak menjalankan perannya dengan baik. Kenapa ada pernyataan tentang orang tua? Karena pendidikan informal itu diawali dari rumah atau dari keluarga itu sendiri. Hal selanjutnya yang akan saya sampaikan pada diskusi kali ini adalah terkait integrasi pendidikan informal dalam kurikulum formal. Bagaimana sih cara mengintegrasikan pendidikan informal itu ke dalam kurikulum formal? Langkah yang bisa diambil yang pertama yaitu merancang dan menyiapkan pembelajaran berbasis nilai dan karakter seperti misalnya pembiasaan 3 senyum, salam, dan sapa atau melakukan ibadah bersama di pagi hari sebelum memulai kegiatan pembelajaran. Dua, merancang dan melaksanakan pembelajaran project based learning. Tiga, melibatkan orang tua dan lingkungan sebagai mitra pendidikan dalam program orang tua mengajar dan forum komunikasi orang tua dan sekolah. Ini sudah mulai banyak ya sekolah-sekolah membentuk forum komunikasi baik itu dalam bentuk POMG atau WOTK. Lalu yang keempat yaitu mengembangkan pembelajaran holistik di mana seluruh aspek baik itu kognitif, afektif, dan psikomotorik diajarkan secara terpadu. Tidak bisa kita hindari atau kita mungkiri bahwa masih juga terdapat keterbatasan akses dalam, mengikuti pendidikan formal bagi sebagian besar peserta didik. Lalu bagaimana sih peran dan pendekatan guru dalam mengatasi permasalahan ini? Peran guru yang dapat kita lakukan adalah satu, sebagai fasilitator yang kreatif dalam merancang pembelajaran. Dua, motivator yang handal dalam memberikan motivasi dan penguatan kepada peserta didik. Tiga, kolaborator yang baik dalam bekerja sama dan berkolaborasi dengan orang tua maupun lingkungan. Karena kadang-kala kita juga tidak hanya bisa sebagai pengajar
atau fasilitator, penyedia materi, tetapi harus juga bisa memastikan anak-anak tetap punya semangat dan keinginan untuk belajar di dalam keterbatasan. Lalu pendekatan apa saja yang bisa kita atau saya lakukan sebagai seorang guru dalam mengatasi keterbatasan akses ini? Yang pertama tentunya pendekatan kolaboratif komunitas, yaitu dengan memanfaatkan potensi lingkungan sekitar sebagai sumber belajar. Yang kedua, pendekatan berbasis literasi dan kemandirian belajar dengan mengajarkan siswa kemampuan dasar terkait literasi dan numerasi. Karena ini menjadi basic mereka untuk menggali lebih dalam terkait informasi-informasi atau pengetahuan-pengetahuan baru. Lalu kita juga bisa memanfaatkan jurnal harian dan proyek bersama yang bisa dilakukan bersama orang tua di rumah. Lalu yang ketiga, pendekatan humanistik dan empatik terkait kebutuhan emosional dan sosial. Guru pun harus peka, harus bisa memahami kondisi peserta didik kita yang berada dalam keterbatasan. Jangan sampai mereka sudah dalam keadaan minder dan tertekan, tapi guru tidak punya rasa empati dan tidak punya atau usaha untuk mendekati secara humanis. Lalu berikutnya adalah pendekatan integratif kurikulum formal dan informal melalui aktivitas, proyek, based learning dengan memanfaatkan lingkungan sekitar. Dan yang terakhir adalah pendekatan kemitraan lintas sektor, yaitu dengan menjalin kemitraan dengan berbagai pihak, misalnya PKBM, LSM, atau pemerintah daerah maupun dunia usaha. Dan ini yang dekat tentunya dengan lingkungan peserta didik yang kesulitan memperoleh akses pendidikan formal. Baiklah, demikianlah penjelasan saya terkait diskusi 2 tentang pendidikan formal dan informal. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.